Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang sudah siap presentasi kelompoknya. Bebas mau yang mana dulu? Mau kebijakan dan strategi bisnis atau pemasaran dulu?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 4D Administrasi Bisnis akan mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai dinamika persaingan industri fast beauty, analisis Porter's Five Forces, dan consumer switching behavior pada kasus penurunan loyalitas konsumen brand Saika. Nah, dalam presentasi ini kami akan menganalisis kenapa konsumen-konsumen brand Saika itu pergi, dan kami juga akan menguraikan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhinya. Nah, serta di akhir tentunya kami akan merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Presentasi ini merupakan hasil kolaborasi dari kelompok kami yang terdiri dari Aliza Putri Fedia, saya sendiri, Mawar Rohmah, Naila Putri, Nuri Apriliani, dan Laila Najmi. Nah, kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan materi akan dibahas oleh saya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita itu akan belajar mengenai analisis pasar konsumen. Jadi apa itu analisis pasar konsumen? Analisis pasar konsumen adalah studi tentang bagaimana individu atau kelompok memilih, membeli, dan menggunakan produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, dalam era bisnis yang semakin kompetitif ini, kesuksesan pemasaran akan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk berhubungan dengan konsumen mereka secara mendalam. Nah, di sini perusahaan itu perlu memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari konsumen dan memahami perubahan yang terjadi pada hidup mereka. Kita sebagai pemasar itu benar-benar harus paham apa kehidupan konsumen, apa yang dialami konsumen gitu. Maka dari itu, sebagai pemasar juga kita harus ingat prinsip dasar pemasaran, yaitu produk yang tepat dipasarkan ke pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat pula. Nah, berarti dari analisis pasar konsumen ini, hal yang paling penting, poin utamanya itu kan memahami perilaku konsumen. Nah, untuk memahami perilaku konsumen, kita perlu menganalisis tiga faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada faktor budaya. Faktor ini membentuk nilai-nilai dasar dan preferensi konsumen yang mempengaruhi hampir seluruh aspek perilaku pembelian mereka. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial, adanya interaksi sosial dan ekspektasi kelompok itu akan sangat mempengaruhi pilihan produk dan merek konsumen. Ketiga, ada faktor pribadi. Faktor ini membentuk pola konsumsi yang unik dan berbeda untuk setiap individu. Jadi, individu yang berumur 18 tahun dengan yang berumur 58 tahun akan berbeda perilaku konsumennya. Individu yang bergender wanita atau pria akan berbeda juga perilaku konsumennya. Nah, berarti kan ada tiga faktor ya, faktor budaya, kemudian faktor sosial, dan faktor pribadi. Selain faktor-faktor pengaruh ini, ada juga yang namanya psikologi konsumen, yang dimana ini menjadi fondasi dari perilaku konsumen. Nah, di sini psikologi konsumen akan saya sebutkan saja, yaitu ada motivasi, persepsi, proses pembelajaran, dan memori. Nah, faktor-faktor pengaruh dan psikologi konsumen ini sebenarnya berpusat pada suatu proses yang namanya proses pembelian. Nah, proses pembelian ini dimulai dari pengenalan masalah.
Nah, di mana saat konsumen menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang harus dipenuhi, kemudian berlanjut ke tahap pencarian informasi tentang produk yang dapat memenuhi atau yang dapat menyelesaikan kebutuhan atau masalah tersebut. Nah, tahap selanjutnya yaitu ada evaluasi alternatif. Dalam tahap ini, konsumen menimbang berbagai pilihan, menyeleksi berbagai pilihan. Setelah terjadi 3 tahap ini, akhirnya nih keputusan pembelian itu terlaksana. Ketika konsumen membuat keputusan pembelian, tentu keputusan tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor situasional yang ada dalam kehidupan konsumen. Nah, proses pembelian ini diakhiri dengan perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian ini adalah evaluasi kepuasan terhadap produk yang telah dibeli oleh konsumen. Nah, sebagai pemasar nih, dengan memahami seluruh faktor dan proses ini secara mendalam, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menjangkau dan melayani konsumen. Selain itu, kita juga dapat merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan memperkenalkannya dengan cara yang lebih relevan, sehingga di akhir akan menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen, dan ini juga bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, sekian materi pendahuluan, tapi di sini saya sebagai moderator akan memberikan latar belakang sedikit terlebih dahulu mengenai si studi kasus kita. Jadi kan kita itu membahas mengenai analisis pasar konsumen, tapi kasus yang kita pilih itu adalah brand Saika atau brand Sika. Nah, hubungannya apa? Jadi sebenarnya brand Saika itu telah discontinue, telah bangkrut pada Oktober 2024. Nah, si brand Saika ini sebetulnya memiliki pertumbuhan yang pesat gitu, pertumbuhan yang cepat, di mana dia itu hadir di 2019 dan di 2024 itu dia sudah punya 60.000 followers. Nah, eh, ketika kita melihat di akhir itu, di titik terendah brand Sika itu, dia itu pernah sampai di mana yang nonton live streamingnya itu cuma 10 konsumen, yang di mana pesaing-pesaingnya itu bisa ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribuan. Nah, ini menjadi pertanyaan nih, kenapa konsumen-konsumen Sika itu nggak loyal? Kenapa konsumen-konsumennya beralih? Dan kenapa konsumen-konsumennya ninggalin brand Sika? Di sini juga kita akan menganalisis faktor eksternal terbesarnya itu apa sih yang bikin Sika itu ditinggalin sama konsumennya. Nah, dalam menganalisis faktor tersebut, kita akan menggunakan alat strategi five quarter analysis. Sekian pemaparan pendahuluan dan sedikit latar belakang dari saya. Kemudian selanjutnya pemaparan presentasi ini akan dilanjutkan oleh Laila Najmi. Di sini ada tujuan studi kasus. Yang pertama ada Porter's is Five Forces, di mana di sini menganalisis tekanan kompetitif dari industri face beauty menggunakan kerangka Porter is Five. Nah, ini untuk caranya kita mengidentifikasi faktor-faktor eksternal apa aja yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis dari brand Sika. Nah, lalu yang kedua ada consumer switching, yaitu mengkaji perilaku konsumen. Terus switching untuk memahami faktor-faktor yang mendorong penurunan loyalitas pelanggan Seika di tengah persaingan industri kecantikan yang semakin dinamis. Lalu yang ketiga ada solution and strategi, di mana merumuskan strategi adaptasi dan transformasi yang dapat diterapkan oleh Saika untuk merespon persaingan fast beauty dan membangun kembali loyalitas konsumen, juga menjamin keberlanjutan bisnis dari brand Saika tersebut. Lanjut ke analisis masalah. Nah, jadi di sini brand kecantikan dari brand kecantikan lokal Saika itu beroperasi sejak 2019 hingga 2024.
Nah, awal mulanya yaitu dengan mencatat pertumbuhan pesat, namun kemudian menghadapi penurunan drastis loyalitas konsumen muda di tengah sengitnya persaingan industri kecantikan. Jadi, brand Saika itu eh, kalah dengan brand-brand face beauty lainnya gitu. Lalu di sini meskipun mengusung nilai self-love dan menjadi pelopor vending machine kosmetik di Indonesia, Saika tidak mampu mengimbangi siklus inovasi 4 sampai kompetitor atau kita bisa sebut dengan face beauty. Nah, dan pergeseran preferensi distribusi digital yang interaktif, situasi ini mencerminkan kerentanan brand lokal dalam menghadapi perubahan pasar yang dipengaruhi oleh fenomena yang bisa kita sebut tadi yaitu face beauty. Nah, konten viral media sosial dan loyalitas yang semakin fragil dari konsumen generasi muda. Nah, permasalahan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara brand Saika dapat mempertahankan identitas merek sambil beradaptasi dengan akselerasi inovasi industri untuk menjaga loyalitas konsumen dan keberlanjutan bisnisnya. Lanjut ke data terkait berikut, data-data yang terkait dari brand Saika yang sudah resmi tutup atau bangkrut. Jadi di sini ada brand kecantikan lokal mulai runtuh, imbasnya face beauty yang makin marak. Nah, ada sumbernya juga dari BPOM RI. Lalu di sini ada bikin beauty enthusiast sedih, brand kosmetik lokal Saika resmi tutup. Jadi adanya face beauty ini membuat brand-brand yang kurang peminatnya menjadi tutup atau bangkrut karena adanya face beauty yang marak di zaman sekarang. Selanjutnya ke Naila. Nah, baik, untuk selanjutnya ada analisis Porter's by Forecast dalam studi kasus Sika ini. Nah, yang pertama itu ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Nah, industri kecantikan di Indonesia sangat menarik dan terus berkembang hingga menarik banyak brand baru lokal maupun internasional. Hambatan masuk relatif rendah karena modal awal untuk membangun brand kosmetik tidak terlalu besar dengan adanya jasa maklon. Industri face beauty di Indonesia sangat dinamis dengan siklus inovasi cepat 4-6 minggu, memungkinkan pemain baru yang inovatif untuk masuk dengan memanfaatkan distribusi digital dan tren media sosial. Brand baru bisa cepat viral hanya dengan konten kreatif di TikTok atau Instagram, atau bisa juga berkolaborasi dengan para influencer. Nah, situasi ini juga mengharuskan Sika terus berinovasi untuk mempertahankan keunikan di tengah tekanan dari brand-brand baru yang mudah masuk ke pasar dengan konsep dan strategi pemasaran yang menarik bagi konsumen muda. Nah, yang kedua ada kekuatan pemasok atau bargaining power of suppliers. Di industri kosmetik, umumnya tersedia banyak pilihan supplier bahan baku, baik lokal maupun impor, sehingga daya tawar pemasok tidak terlalu kuat. Namun, untuk bahan-bahan premium atau teknologi khusus, Sika mungkin bergantung pada sedikit supplier yang memberikan mereka daya tawar lebih tinggi. Sika harus cermat memilih pemasok untuk tetap menjaga kualitas sambil mempertahankan fleksibilitas dalam pengembangan produk baru dengan cepat, terutama untuk bahan-bahan atau teknologi yang menjadi pembeda utama produknya. Nah, yang ketiga ada kekuatan pembeli atau konsumen atau bargaining power of buyers. Nah, konsumen face beauty, terutama Gen Z, sangat sensitif terhadap tren, harga, inovasi, dan social proof. Nah, mereka ini sangat kritis dan tidak loyal atau mudah beralih ke produk baru berdasarkan viral konten, review influencer, atau inovasi terbaru. Loyalitas konsumen terhadap Sika menurun karena banyaknya pilihan produk substitusi dan kemudahan akses ke berbagai brand melalui e-commerce dan media sosial. Konsumen juga menuntut kecepatan inovasi dengan face beauty cycle 4-6 minggu, harga terjangkau, dan pengalaman digital yang interaktif. Nah, kekuatan tawar pembeli yang sangat tinggi ini mengharuskan Sika terus berinovasi dan menjaga keterlibatan aktif dengan konsumennya. Yang keempat, ada ancaman produk pengganti atau threat of substitutes.
Produk kecantikan memiliki banyak substitusi baik dari brand lokal, brand Korea, brand drugstore internasional, hingga produk DIY, do it yourself, yang kini populer di kalangan konsumen muda. Inovasi produk dan keunikan nilai yang diusung Sika seperti konsep self-love dan vending machine kosmetik mulai tergerus oleh tren baru dan produk substitusi yang lebih relevan dengan kebutuhan serta gaya hidup konsumen saat ini. Konsumen dengan mudah berpindah ke brand lain yang menawarkan value lebih dalam harga, inovasi, atau branding. Sika perlu memperkuat emotional bonding dengan konsumennya agar tidak mudah tergantikan. Nah, yang kelima ini ada persaingan antar pesaing atau industri rivalry. Tingkat persaingan di industri fast beauty sangat tinggi dengan banyak brand lokal dan internasional berlomba-lomba menawarkan produk inovatif, harga kompetitif, serta kampanye pemasaran yang agresif di media sosial. Brand fast beauty seperti Something, Ajarin, hingga brand Cina seperti Si Makeup dan Glad to Glow sangat agresif dalam digital marketing, viral konten, dan distribusi omnichannel. Sika mengalami penurunan loyalitas konsumen akibat tidak mampu mengikuti kecepatan inovasi dan perubahan preferensi distribusi digital yang diadopsi pesaingnya. Situasi ini menuntut Sika untuk mengoptimalkan positioning, diferensiasi, dan kreativitas kampanye agar tetap relevan. Oke, setelah tadi kita bahas gimana ketatnya persaingan di industri fast beauty, sekarang kita lanjut ke analisis kenapa sih konsumen banyak yang akhirnya berpindah dari brand Sika ke brand lain. Nah, yang pertama itu ada fast beauty gap, artinya Sika gagal dalam berinovasi. Di industri fast beauty, brand harus bisa terus mengeluarkan produk baru dalam waktu yang singkat, biasanya 4 sampai 6 minggu. Sayangnya, Sika belum bisa mengikuti kecepatan tersebut. Generasi muda yang jadi target pasar mereka cepat banget bosan dan juga selalu cari sesuatu yang baru. Karena Sika terasa kurang update, banyak konsumen yang ngerasa bahwa Sika itu ketinggalan zaman. Nah, ini bikin nilai Sika turun di mata konsumen karena sekarang orang lebih suka brand yang terus berinovasi dan juga bisa memberikan mereka sesuatu yang lebih fresh. Oke, masalah lain yang bikin konsumen berpindah adalah value proposition yang melemah. Nah, banyak brand lain yang menawarkan produk serupa dengan harga yang murah, desain yang lebih menarik, serta kerjasama dengan influencer yang lagi viral. Karena Sika ini belum punya nilai unik yang benar-benar kuat, makanya konsumen banyak berpindah atau tergoda ke brand lain yang bisa memberikan mereka lebih banyak keuntungan, baik dari segi harga maupun pengalaman. Kayak selain inovasi dan harga, faktor lain yang mempercepat konsumen meninggalkan Sika adalah rendahnya switching barrier. Switching barrier ini harusnya jadi penghalang konsumen buat pindah ke brand lain. Tapi di kasus Sika ini, hambatan itu hampir gak ada. Sayangnya, Sika juga kurang aktif di ruang digital. Mereka belum berhasil membangun komunitas online yang kuat dan menghasilkan konten yang viral seperti brand lain di TikTok ataupun di Instagram. Akhirnya, Sika kalah dalam hal bersaing sosial proof dan juga loyalitas konsumen mereka semakin rapuh karena kurangnya kedekatan dengan audiens di sosial media. Oke, selanjutnya kan tadi udah dianalisis ya tentang masalah eksternal dan internal dari Saika atau Sika. Nah, bisa kita simpulin masalah utamanya itu yang pertama, tidak mampu mengikuti cepatnya siklus inovasi fast beauty antara 4 sampai 6 minggu. Terus gagal membangun value proposition yang unik. Yang ketiga, gagal menciptakan switching barriers. Yang keempat, tidak kuat dalam komunitas digital, viral konten, dan juga social proof. Nah, yang terakhir juga tertekan oleh Porter Five Force, terutama industri rivalry dan customer bargaining power yang sangat tinggi.
Nah, di sini aku bakal kasih solusi atau strategi yang bisa diimplementasiin sama Saika buat bertahanin brandnya gitu. Di antaranya yang pertama itu ada adopsi Pace Beauty Innovation Model. Itu tuh buat ngatasi ketertinggalan inovasi dan Pace Beauty Gap. Caranya itu kayak misalkan bentuk tim inovasi cepat untuk produk baru, misalkan setiap 4 sampai 6 minggu dengan monitoringnya tren media sosial. Terus ada juga nih gunakan pre-launch research seperti voting chat dan pre-order terbatas. Itu tuh kalau misalkan di Instagram atau di TikTok kita tuh bisa adain kayak voting tentang produk apa sih yang harus ada di Seika atau chat apa sih yang nggak ada di Seika dan mau diadain gitu. Bisa tuh jadiin sebuah produk. Terus kalau misalkan produknya udah ada, kita bisa terapin nih agile product development. Itu tuh jangan dengan pakai strategi edisi terbatas. Jadi produknya tuh limited edition. Kadang-kala kan kita tuh kalau misalkan suka sama produk, meskipun produk terbatas tuh jadi suka berebut sama orang-orang. Nah itu tuh bisa ningkatin penjualan dari Saika sendiri. Terus solusi yang kedua tuh ada reposisi penawaran nilai. Itu tuh kayak menyesuaikan harga dengan manfaat yang diterima sama konsumen. Nah, itu buat mengatasi masalah harga tidak kompetitif dan value proposition yang lemah. Terus caranya itu apa? Yang pertama tuh redefinisi positioning sikap. Misalkan kayak alat ekspresi diri untuk jiwa muda yang pemberani. Terus yang kedua tuh misalkan sesuaikan harga produk entry level dengan adain kayak paket building series dengan harga yang lebih ekonomis. Misalnya nih kita tuh mau beli cushion, tapi bedak kita tuh masih ada. Tapi ada paket building, ada paket building dengan harga yang lebih ekonomis dan lebih murah. Jadi meskipun bedak kita masih ada, tapi ada paket building yang lebih murah, kita jadinya beli paket yang building karena dengan pemikiran nanti juga bedaknya bakal habis ya restock dengan harga yang lebih murah jadi lebih untung gitu. Terus yang ketiga tuh optimalkan desain kemasan agar lebih dinamis, youthful dan menarik. Jadi kadang-kala kan kita sebagai perempuan ya lebih mementingkan kayak misalkan warnanya lucu-lucu. Kita juga pernah mungkin beli produk karena memang kemasannya lucu, desainnya unik. Apalagi mungkin cewek-cewek itu suka warna-warna pastel. Sama mungkin bisa tuh disangkut pautin sama karakter-karakter apa sih animation gitu yang lucu-lucu kayak misalkan Kuromi kayak gitu. Nah, solusi yang ketiga tuh bisa tuh revitalisasi brand communication dan storytelling. Itu tuh buat ngatasi masalah emotional connection yang melemah. Itu tuh caranya gimana sih? Dengan cara refresh tema self-love menjadi lebih aktual. Misalkan mengangkat isu kesehatan mental, ekspresi otentik, dan juga misalkan gaya hidup digital anak muda. Terus Saika juga bisa tuh ngadain break talk series, webinar, dan live IG. Itu tuh tentang diskusi kayak misalkan self-confidence, beauty standards, dan juga journey personal growth. Itu tuh bisa kita melibatkan kayak psikologis dan juga aktivis muda. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih bikin sebuah produk yang dimana di baliknya itu ada cerita atau makna tertentu. Pernah gak sih kalian lihat kayak misalkan konten kreator yang bikin konten tentang perjuangan mereka buat ngelawan jerawat yang ada di muka mereka gitu. Nah, itu tuh bisa dijadiin sebuah apa sih strategi itu buat naikin brand Saika itu. Nah, solusi yang keempat itu yaitu dengan membangun komunitas digital dan meningkatkan social proof. Itu tuh buat ngatasin lemahnya switching barriers dan kurangnya komunitas loyal. Nah, caranya gimana? Jadi Saika itu bentuk creator program, merekrut nano micro influencer untuk membuat user generated content atau UGC berbasis pengalaman nyata. Jadi mereka tuh bikin kayak review nyata, bukan hasil dari endorsement script. Nah, cara yang kedua itu mencurahkan kampanye viral. Misalkan kayak Saika tuh ngadain Saika Glow Up Challenge di TikTok atau Instagram. Nah, nanti dapat hadiah tuh produk Saika atau bisa juga nih si influencer tersebut tuh tampil di iklan resmi. Terus ada juga nih membuka platform Saika Insiders. Itu tuh apa sih? Jadi ngadain komunitas loyal yang dimana ada sebuah komunitas yang bisa dapetin produk Saika lebih dulu daripada yang lainnya. Itu tuh bisa naikin emotion loyalty sebagai konsumen. Jadi kepuasan kita sebagai konsumen tuh merasa diutamakan gitu. Terus cara yang terakhir itu misalkan fokus membangun storytelling yang relatable tentang self love journey, keberanian dan ekspresi diri dalam setiap konten digitalnya. Terus solusi yang terakhir apa sih? Jadi solusi yang terakhir itu kayak misalkan transformasi saluran distribusi dan digital presence. Itu tuh buat ngatasi masalah ketertinggalan dalam distribusi digital. Jadi Saika itu misalkan lebih fokusin di penjualan TikTok Shop, Shopee Live, sama misalkan Instagram Shop. Itu tuh buat nge-guide Gen Z. Karena mungkin sekarang Gen Z itu kebanyakan lebih memilih buat berbelanja di e-commerce sama marketplace kayak gitu daripada belanja langsung ke tempatnya.
Terus ada juga nih, kita tuh bisa integrasiin AR Augmented Reality Try-on. Itu tuh apa? Kayak fitur filter online gitu, buat nentuin kayak misalkan shade apa sih yang cocok sama kulit kita, lipstick apa sih yang cocok sama kulit kita. Nah, itu tuh bisa naikin brand Saika buat bertanding, buat apa sih bertanding sama brand lainnya. Terus ada nih solusi yang selanjutnya, misalkan Saika itu kalau misalkan ada event-event kayak konser ataupun bazar ataupun yang lainnya, kayak buka stand pop-up vending machine experience kayak gitu. Pernah gak sih kalian lihat kayak Wardah buka stand gitu di acara gede kayak konser gitu? Nah, itu tuh Saika juga bisa tuh bikin konten apa sih stand kayak gitu. Apalagi sesuai yang aku tadi bilang, kalau misalkan Saika punya produk yang menarik sama desain yang menarik, itu tuh orang-orang tuh mungkin jadi penasaran produk apa sih itu, kok packagingnya menarik, lucu-lucu gitu. Terus ada juga nih cara yang terakhir, misalkan Saika tuh nyusun jadwal live commerce event yang dipandu sama tentunya beauty influencer ya, yang punya pengalaman buat ningkatin penjualan dan engagement real time-nya. Oke, mungkin itu solusi strategisnya. Mungkin selanjutnya bakal disampaikan tentang kesimpulan sama Alija. Baik, setelah tadi kita belajar tentang analisis pasar konsumen, kita belajar tentang studi kasusnya, masalahnya, ada strateginya, dan di akhir ada solusinya. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, Saika ini kan adalah brand lokal yang menghadapi tekanan besar, yang menghadapi masalah besar akibat cepatnya perubahan di industri fast beauty. Nah, meskipun dia itu sempat unggul karena ada inovasi vending machine, terus campaign self love-nya, tapi brand Saika itu gagal beradaptasi dengan inovasi fast beauty tadi, kemudian perubahan perilaku konsumen Gen Z yang agak beda, serta intensitas persaingan industri kecantikan di beauty industry itu kan semakin tinggi gitu. Tadi juga kita lihat yang data dari BPOM tuh kan per Desember tuh industri beauty di Indonesia tuh udah sampai 1.200 lebih. Nah, analisis Fortis Five Forces juga menunjukkan bahwa brand Saika ini memiliki pro, proposisi nilai yang lemah, kurangnya keterlibatan komunitas digital, serta tingginya kekuatan tawar konsumen menyebabkan loyalitas terhadap Saika menurun sangat drastis. Nah, kegagalan menjaga relevansi di tengah tren baru menghadapi percepatan konsumen untuk beralih ke brand lain yang lebih adaptif, yang lebih bertahan. Nah, supaya bertahan, Saika perlu mempercepat tadi siklus inovasi fast beauty, memperjelas manfaat produk sesuai dengan ekspektasi konsumen, memperkuat narasi merek, dan membangun komunitas digital yang solid. Adaptasi cepat dan berfokus pada konsumen menjadi kunci keberlanjutan Saika di industri kecantikan yang kompetitif. Kalau misalnya kita bisa bandingin gitu sebagai perempuan yang sudah biasa ngelihat industri beauty dan ngelihat brand lokal, kan sekarang tuh lagi rame-ramenya brand lokal tuh kalah sama brand China khususnya. Nah, kita bisa ambil di sini dua contoh. Misalnya Wardah. Wardah tuh dia bisa bertahan karena tentunya dia juga udah punya branding yang kuat dan di sini Wardah pun ikut yang namanya fast beauty. Kemudian yang kedua itu ada Avoskin. Nah, Avoskin tuh nggak ikut fast beauty, tapi dia tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena tadi dia punya branding yang kuat, soalnya dia punya komunitas yang jelas dan bonding sama si konsumennya pun kuat. Nah, walaupun Avoskin tuh harganya mahal, tapi di industri sekarang dia belum kalah gitu sama brand-brand China karena si Avoskin ini kan udah punya branding kalau misalnya dia tuh si harganya pun walaupun tinggi tapi sesuai sama kualitasnya tuh. Nah, Saika di sini belum bisa menerapkan apa yang Aquaskin dan Wardah lakuin. Saika tuh kan kalau misalnya dibandingin brand China, dia itu harganya lumayan mahal. Tapi
Tapi dia itu nggak bisa kompetitif kayak Avoskin. Terus si brand Saika di para industri beauty fans itu kurang melekat aja gitu nama dia tuh. Jadi perlahan-lahan dia tuh gampang banget ditinggalin gitu. Sekian presentasi dari kami. Sekarang kita masuk ke bagian diskusi, masuk ke sesi pertanyaan ya, untuk teman-teman dari kelas D yang ingin bertanya mengenai presentasi kita kali ini boleh raise hand aja. Oke, di sini ada Siti Rahma dan Kaila. Boleh Siti Rahmah dulu, silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin untuk dipanggil terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari kelompok 1. Nah, di sini saya ingin menanyakan gitu ya, kan tadi udah dijelasin sama Laila Najwi yang mengenai eh, tes beauty gitu ya. Terus yang jadi pertanyaannya, apakah strategi adopsi model fast beauty oleh Sika, nah justru berisiko mengorbankan identitas merek gitu. Jadi eh, membuat merek kehilangan ciri khasnya gitu. Nah, terus bagaimana perusahaan bisa menyeimbangkan antara kecepatan inovasi dan keunikan brandnya? Terima kasih. Terima kasih Siti Rahma. Pertanyaannya ini akan langsung dijawab oleh Luri. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Siti Rahma ya. Iya sih, kalau misalkan ngikutin strategi Pace Beauty, emang bikin si tuh bisa cepat nangkep tren. Tapi bisa jadi bumerang juga. Soalnya kalau terlalu fokus sama tren luar, bisa-bisa Sika malah kehilangan jati dirinya yang selama ini dikenal ngangkat nilai self-love. Nah, kalau gitu terus, orang bisa mikir nih, Sika cuma ikut-ikutan brand lain gitu. Nggak punya ciri khas sendiri. Solusinya, Sika tetap bisa cepat ngeluarin produk baru, tapi harus ada benang merahnya sama nilai brand mereka. Misalnya, tetap nyambungin produk ke isu kesehatan mental atau kampanye positif soal ekspresi diri yang tadi udah dijelasin. Jadi, cepat tapi tetap punya makna gitu. Intinya, strategi Peace Beauty bisa bikin Sika kehilangan identitas brandnya kalau cuma fokus ikut tren gitu. Supaya tetap unik, Sika harus tetap inovatif, tapi tetap konsisten juga dengan nilai self-love yang jadi ciri khasnya. Cukup nggak jawabannya Siti Rahma? Baik, cukup Luri, makasih. Oke. Baik, ada penanya lain selain Siti Rahma atau tadi Kaila? Boleh Kaila? Terima kasih Alija. Alija kedengeran gak suaranya? Kedengaran. Aku mau nanya, dalam konteks switching behavior konsumen, apa benar hanya kurangnya inovasi yang menyebabkan penurunan loyalitas terhadap Cica, atau justru ada kegagalan lebih dalam membangun customer relationship dalam brand management secara emosional? Baik, terima kasih Kaila. Eh, kita tampung dulu. Ada teman-teman lain yang mau menanyakan perihal presentasi kita atau mungkin ada yang mau menambahkan, boleh. Sepertinya tidak ada ya. Mungkin untuk pertanyaan dari Kayla Indri nih, kira-kira siapa yang mau jawab? Aku. Oke, silahkan. Nah, jadi kan tadi pertanyaannya itu dalam konteks switching behavior konsumen ya, apakah benar hanya kurangnya inovasi yang menyebabkan penurunan loyalitas terhadap Saika atau justru ada kegagalan? Nah, jawabannya di sini, jadi masalah Saika itu bukan cuman gara-gara kurangnya soal inovasi, tapi juga karena
mereka itu gagal dalam membangun hubungan emosional yang kuat dengan konsumennya. Jadi kan kalau misalkan brand-brand kecantikan yang lain kayak Wardah, terus OMG, mereka itu punya brand komunitas buat para pecintanya gitu, kayak Wardah Youth Ambassador, atau kalau Avoskin itu kalau nggak salah apa ya, pokoknya mereka itu punya punya komunitas dari konsumen sendiri. Nah, jadi ini terlihatnya dari gak adanya gitu komunitas digital yang aktif dan konten yang bisa viral untuk menciptakan kepercayaan sosial. Jadi kan kalau misalkan di brand-brand lain itu mereka itu ikut sertain para konsumen buat bikin tren-tren. Jadi kalau misalkan cara ngebuat tren-trennya itu mereka itu biasanya ngirimin produk dari eh, misalkan kalau Wardah mereka ngirimin produk Wardah dan nanti si konsumennya itu bikin konten-konten. Nah, jadi konten-kontennya itu menarik konsumen lain buat beli produk dari Wardah sendiri. Terus di sini brand kayak Saika itu harus bisa membuat konsumennya terutama Gen Z merasa dekat dan terlibat. Yang tadi kata saya diomongin kalau misalkan brand yang lain itu kan melibatkan konsumen-konsumen ya. Terus di sini Gen Z juga cenderung loyal pada brand yang bisa mencerminkan kepribadian mereka, bukan sekedar ikut tren. Jadi Saika juga perlu membangun hubungan dua arah dengan konsumen, misalnya lewat komunitas eksklusif, kolaborasi, atau aktivitas yang melibatkan mereka secara langsung. Jadi mereka juga perlu gitu melibatkan si konsumen tersebut. Terima kasih. Eh, Kaila, apakah jawabannya cukup? Cukup, Aliza. Laila, makasih. Oke, terima kasih. Kita masih punya satu kesempatan nih, kira-kira ada yang masih mau nggak sebelum kita tutup? Boleh raise hand aja kira-kira. Oke, karena gak ada yang raise hand, mungkin sesi tanya jawab kita tutup aja. Sekian untuk semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih pada teman-teman dan terima kasih pada Bapak yang sudah mempresentasikan hasil mempresentasikan, maaf, yang sudah memperhatikan, yang sudah mendengarkan apa yang kami presentasikan, apa yang kami diskusikan. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila presentasi kami kali ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sekarang, eh, kita mau minta pendapat dari Bapak mungkin baik mengenai studi kasusnya atau mengenai presentasi kita kali ini. Terima kasih. Oke. Eh, Good ya. Saya sangat puas ya dengan hasil presentasi kelompok 4 kali ini terkait dengan menganalisis pasar konsumen gitu dan mengangkat brand apa namanya Face Beauty untuk dijadikan contoh soal studi kasus. Memang kalau kita perhatikan, kalau untuk brand Face Beauty ini kan banyak apa namanya influencer-influencer yang misalnya Aji Mumpung tiba-tiba yang awalnya gak jualan face beauty atau apa namanya kosmetik seperti itu tiba-tiba jualan gitu. Yang terakhir gitu ya, yang core bisnisnya tuh jualan handphone seperti PS Store gitu. Jualan juga apa namanya apa namanya kosmetik gitu atau alat-alat kecantikan gitu. Kemudian juga memang yang sudah tadi disampaikan, face beauty ini walaupun cepat viral, cepat
meningkat pemasarannya, kemudian juga pangsa pasarnya juga sempat boom gitu ya, maksudnya sempat digandrungi oleh para konsumennya juga, akan tetapi pada akhirnya apa namanya Saika ini juga akhirnya bangkrut gitu. Jadi memang kalau misalnya tidak dilandasi dengan fundamental atau pondasi yang kuat, segala sesuatu yang cepat meningkat itu biasanya cepat turun juga gitu. Karena memang hanya mengandalkan apa namanya euforia sesaat saja gitu. Seperti yang kita lihat gitu ya. Kalau misalnya yang viral itu hanya 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan, 2 bulan sudah selesai. Seperti misalnya tempat makan gitu, tempat ngopi dan lain sebagainya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, rame, sisanya apa namanya turun gitu. Seperti yang dekat kampus kan ada mie manjur dulu, wah mau makan di situ aja dulu susahnya minta ampun, parkir aja juga susah gitu. Tapi hanya 1 bulan, 2 bulan, kemudian turun lagi. Nah, ada berbagai banyak faktor yang memang harus diperhatikan ketika kita menganalisis pasar konsumen gitu. Bukan hanya sekedar inovasi saja, inovasi memang penting gitu di dalam kita memasarkan produk. Contohnya misalnya kalau produk itu tidak mau berinovasi atau kalah inovasinya dengan kompetitor, dipastikan untuk apa namanya produk tersebut tidak akan bertahan. Misal contoh BlackBerry tidak mau berinovasi atau tidak mau mengikuti tren pasar yang sudah menggunakan OS Android. Nokia juga sama, tidak mau berinovasi atau beradaptasi dengan teknologi yang kebanyakan sudah menggunakan OS Android. Sampai sekarang kan BlackBerry dan Nokia ini kan ujung-ujungnya adalah bangkrut juga gitu, kalah saing. Nah, inovasi itu memang penting, akan tetapi ada faktor lain yang memang mempengaruhi konsumen untuk bisa loyal terhadap produk. Contohnya apa yang tadi disebutkan adalah customer relationship. Customer relationship ini dibuat untuk misalnya menjaga hubungan antara konsumen dengan produk gitu. Jadi konsumen itu ngerasa dilibatkan, kemudian juga konsumen merasa bagian dari produk tersebut gitu. Makanya customer relation ini juga sangat penting ketika misalnya memang kita ingin mempertahankan pasar, khususnya konsumen tadi ya. Nah, contohnya banyak industri kecantikan yang gulung tikar, misalnya contohnya juga yang besar itu Martha Tilaar. Martha Tilaar kan yang sudah lama gitu ya, akan tetapi memang seiring berkembangnya teknologi, seiring berjalannya zaman, banyak juga industri-industri kecantikan rumahan khususnya yang apa namanya mulai bermunculan sehingga industri kecantikan yang sudah existing sebelumnya juga merasa kesulitan untuk bertahan karena memang pasarnya yang dinamis, yang berubah gitu. Nah, sekarang kan banyak juga misalnya industri kecantikan yang tiba-tiba langsung booming gitu ya, tiba-tiba langsung turun lagi karena ya salah satu faktornya adalah mempergunakan influencer yang memang notabene-nya itu eh, ada masa ada masa ininya ya, ada masa aktifnya. Jadi misalnya kalau misalnya hanya mengandalkan influencer, tidak mengandalkan inovasi, kualitas produk dan lain sebagainya, nah itu tuh ada masanya gitu. Kalau misalnya memang produknya bagus gitu ya, kalau mungkin akan bertahannya cukup lama. Akan tetapi kalau produknya tidak bagus dan hanya menggunakan influencer untuk memasarkan produknya, nah biasanya itu cepat turun juga atau cepat mati juga gitu. Nah, akan tetapi di kelompok ini tadi menyinggung ada kok brand yang namanya Wardah atau Paragon Teknologi ya, nama perusahaannya. Saya sudah
membuat rangkumannya di sini. Nah, di sini Wardah sendiri kan salah satu dari industri kecantikan yang sangat besar ya di apa namanya di Indonesia gitu. Kita tahu brand-brand Wardah juga banyak digunakan ya, walaupun saya bukan perempuan gitu ya, tapi saya juga eh, ikut apa namanya ikut apa ya memperhatikan lah ya industri kecantikan itu. Nah, Wardah ini sendiri di saat saya dulu baru lulus S1 2013 gitu ya, industrinya tuh masih kecil gitu. Saya sempat juga ikut seleksi menjadi karyawan Wardah gitu dulu tuh. Dan pas seleksi aja gitu waktu itu saya dapat souvenir gitu, alat-alat kecantikan gitu. Seperti lotion dan lain sebagainya. Saya ingat waktu itu seleksi Wardah di Sabuga ITB, kemudian pulangnya itu dikasih souvenir gitu, bukan souvenir, cenderamata lah gitu, produk-produk Wardah gitu. Karena dulu tuh segmennya masih perempuan ya, belum ada apa namanya kosmetik yang khusus pria. Kalau sekarang kan Wardah sendiri sudah atau Paragon sendiri sudah buka lini bisnis yang baru kan, itu kosmetik untuk pria, KAF namanya kalau nggak salah. Nah, di sana di saat saya mengikuti seleksi itu, Paragon itu belum sebesar sekarang gitu. Sekarang itu kalau saya pelajari, harta kekayaan dari si ownernya sendiri itu sudah mencapai seluruh asetnya ya 24 triliun. Bayangkan gitu ya. Dari skala industri rumah kecilan gitu ya. Kemudian juga membangun brand image yang sangat kuat melekat di masyarakat sehingga bisa bertahan dari gempuran fast beauty lainnya gitu atau industri kecantikan lainnya yang memang mulai bermunculan yang tadi disebutkan ada 1.200 lebih gitu. Yang notabene-nya Martha Tilaar saja yang sudah lama gitu ya, dari sebelum kita lahir juga atau saya lahir juga itu sudah ada, sudah eksis gitu. Tapi tidak bisa bertahan. Nah, di sini di dalam strategi Paragon sendiri, kalau di dalam pemasaran, Paragon itu menggunakan strategi Blue Ocean Strategy. Kalau di dalam pemasaran itu ada Blue Ocean Strategy, ada Red Ocean Strategy. Kalau Red Ocean Strategy itu si produsen, entah itu produsen kecantikan atau lain sebagainya, memasuki pasar yang memang sudah ada gitu. Misalnya si Saika ini kan industri apa namanya kecantikan atau face beauty yang memang sudah menjamur banyak gitu. Sudah menjamur, kemudian dia mencoba untuk bersaing di pasar yang sudah banyak saingannya. Itu yang namanya Red Ocean Strategy. Akan tetapi pada saat Paragon waktu itu terjun ke industri kecantikan, gitu, Paragon tidak menggunakan Red Ocean Strategy. Akan tetapi dia menggunakan Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy itu apa? Blue Ocean Strategy itu adalah strategi yang menciptakan pasar baru, gitu, atau menciptakan konsumen baru. Misal contoh, Gojek itu di Indonesia menggunakan Blue Ocean Strategy. Ojek konvensional ada gitu. Akan tetapi yang memanfaatkan teknologi itu belum ada gitu. Sehingga dia menciptakan pasar baru kan Gojek itu. Sehingga sekarang transportasi online Gojek juga menjadi salah satu transportasi terbesar di Indonesia, transportasi online terbesar di Indonesia. Karena pas awal masuk ke pasar, Gojek menggunakan Blue Ocean Strategy. Konsumennya belum ada gitu. Akan tetapi si Gojek menciptakan teknologi kalau misalnya ingin memesan transportasi online, ya caranya dengan menggunakan Gojek. Gitu. Kalau dulu kan sebelum ada Gojek, kita mau pesan ojek tuh harus ke pangkalannya dulu, jalan kaki dulu ke pangkalannya, terus juga ongkosnya mahal dan lain sebagainya. Sekarang kan karena ada platform Gojek gitu, kita tinggal nunggu di rumah, Gojeknya datang dan harganya pun bersaing gitu. Sehingga kan sekarang ojek konvensional atau ojek pangkalan pun lama-kelamaan mulai punah juga gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Gojek. Nah, yang dilakukan oleh Wardah pun sama gitu ya. Wardah itu menggunakan Blue Ocean Strategy dengan cara gitu ya,
menjadi pionir kosmetik halal di Indonesia. Dulu tuh kan waktu awal 2010-an gitu ya, nggak ada eh, apa namanya kosmetik gitu ya, brand kosmetik yang segmentasinya itu adalah halal produk. Nah, Wardah ini muncul di pasar sebagai brandingnya sebagai kosmetik yang halal. Dulu kan sempat viral itu di tahun 2010-an awal gitu ya. Kosmetik itu ada merkurinya, ada alkoholnya, dan lain sebagainya. Yang secara halal itu nggak halal gitu. Kemudian dulu tuh belum ada sertifikasi halal gitu. Dulu tuh belum ada sertifikasi halal seperti sekarang gitu. Sertifikasi halal tuh baru-baru ini juga gitu. Nah, terus juga banyak kosmetik juga yang belum tersertifikasi halal gitu. Nah, Wardah ini dulu membranding produknya itu sebagai halal produk gitu, bebas dari alkohol, merkuri dan lain sebagainya. Sehingga Wardah ini brand loyalty-nya juga banyak. Karena apa? Konsumen Indonesia kan rata-rata Muslim gitu. Indonesia itu salah satu negara paling banyak gitu ya penduduk Muslimnya gitu ya. Yang paling banyak itu kalau nggak salah Pakistan ya. Indonesia itu paling dua penduduk Muslimnya paling besar di dunia gitu. Sedangkan halal produknya itu dulu kosmetik itu belum ada gitu. Nah, kemudian muncullah Paragon atau Wardah ini sebagai pionir kosmetik halal. Nah, kemudian Wardah menargetkan pasar muslimah modern. Dulu tuh targetnya itu kosmetik ya untuk muslimah saja gitu. Belum seperti sekarang yang lini bisnis Wardah tuh udah banyak gitu. Atau lini bisnis Paragon tuh sudah banyak. Nah, ini menciptakan nilai diferensiasi tinggi dan minim persaingan awal. Karena dulu tuh yang main di kosmetik halal tuh belum banyak gitu. Bukan belum banyak, belum ada gitu. Jadi orang kalau mau aman di dalam make up, misalnya atau perempuan ingin aman di dalam penggunaan make up kecantikan, yang concern banget terhadap apa namanya halal itu, ya pasti milihnya adalah Wardah gitu ya. Soalnya yang lain itu brandingnya bukan halal gitu. Brandingnya itu memutihkan kulit, kemudian menghilangkan jerawat dan lain sebagainya. Brandingnya tuh itu gitu. Wardah itu brandingnya bukan seperti itu. Wardah itu brandingnya pada saat awal kemunculannya itu bukan bisa memutihkan kulit, mencerahkan wajah gitu ya. Akan tetapi menawarkan kepada konsumen kalau Wardah ini adalah produk halal produk gitu ya. Jadi bukan brandingnya itu bisa mencerahkan dan lain sebagainya, tapi brandingnya ini adalah kosmetik yang halal produk gitu. Nah, ini yang pertama fokus pada segmentasi dulu gitu. Nah, kemudian yang kedua, inovasi produk dan merek yang konsisten di sini. Paragon tidak hanya bertahan pada satu merek saja di sini. Nah, Wardah ini kan apa namanya segmentasinya adalah halal gitu ya, elegan dan lain sebagainya. Akan tetapi Paragon sendiri melihat gitu ya, kalau kosmetik itu bukan hanya targetnya itu seperti kalian gitu. Generasi kalau di dalam demografi umur tuh bukan hanya umur kan kalau yang sudah melek kosmetik tuh umur 18 sampai 25 tahun misalnya. Akan tetapi ada juga kosmetik yang dibutuhkan untuk profesional gitu. Maksudnya di sini kalau kalian menjadi wanita karir gitu ya, kemudian kalau misalnya juga make up artis, kemudian juga acara-acara seperti wedding dan lain sebagainya, itu kan perlu kosmetik yang berbeda gitu ya. Nah, Paragon juga tidak bertahan hanya pada satu produk saja, Wardah yang segmennya itu halal gitu, tapi menciptakan produk lain yaitu yang menjangkau gitu ya konsumen atau pasar lain, itu pasar profesional dengan produk yang namanya makeover. Kemudian juga karena banyak juga gitu ya remaja-remaja, Gen Z dan lain sebagainya yang sudah mulai apa namanya eh, pinter dandan gitu ya. Kalau dulu waktu saya SMA nggak boleh tuh pakai lipstick, pakai bedak aja nggak boleh gitu. Kalau perempuan ke sekolah atau ke SMA gitu ya. Mungkin kalau di luar boleh gitu. Nah, kemudian melihat nih
anak-anak SMP, SMA saja yang perempuan khususnya gitu sudah mulai berdandan gitu ya, sudah mulai menggunakan kosmetik gitu. Tentu gitu kan, karena masih usia remaja gitu ya, belum dewasa, tentu kosmetiknya pun berbeda gitu. Nah, Wardah pun berinovasi lagi gitu ya, untuk misalnya membuat kosmetik yang memang khusus remaja itu yang dinamakan Emina tadi. Jadi Wardah ini mencoba sedikit demi sedikit dari produk awalnya yang halal ini untuk menjangkau segmen-segmen lain yang misalnya belum terjangkau oleh produk halalnya ini gitu. Misalnya kan untuk profesional dan lain sebagainya kan itu berbeda. Kemudian juga untuk remaja dan lain sebagainya juga kan beda. Kemudian yang terakhir gitu ya. Di sini yang terakhir juga CAF gitu ya. eh yang belajar dari Wardah di awal gitu ya. CAF ini muncul sebagai produk apa namanya ya, bukan produk kecantikan ya kalau pria itu, bukan produk kegantengan juga ya, atau produk apa ya, perawatan diri lah. Produk perawatan diri yang misalnya para pria pun sekarang gitu ya sudah mulai memperhatikan perawatan dirinya gitu. Caranya misalnya sudah mulai rajin cuci muka dengan facial wash dan lain sebagainya, sudah mulai menggunakan body lotion dan lain sebagainya. Nah, sorry, bukan Wardah, Paragon juga melihat peluang ini gitu. Akan tetapi berkaca dari suksesnya Wardah, yaitu dengan segmentasi produk halal gitu ya, CAF ini muncul untuk menyasar pria yang Muslim gitu ya, atau yang concern terhadap apa namanya, halal produk tadi gitu ya. Akan tetapi concernnya adalah pria Muslim gitu untuk yang pertama gitu ya. Karena kan di kita juga ada berbagai macam agama sebetulnya kan. Akan tetapi karena KAF melihat Muslim itu salah satu agama terbesar di Indonesia penduduknya gitu ya, dan target pasarnya luas juga, KAF ini muncul juga untuk menjangkau segmentasi pasar yang memang banyak juga gitu. Dan juga masih menggunakan Blue Ocean strategi tadi gitu ya. Jadi masuk ke pasar yang memang belum ada yang menjangkau situ. Nah, inovasi ini menjangkau berbagai segmen usia, gaya hidup, dan gender, dan mencegah ketergantungan pada satu segmen pasar saja. Nah, mungkin yang Seika tadi hanya tergantung pada satu segmen pasar saja gitu. Setelah segmen pasar itu sudah tidak loyal lagi terhadap Saika, atau misalnya sudah mulai beralih ke produk kompetitornya misalnya, Saika langsung kolaps gitu ya, karena memang tidak punya lini produk lainnya gitu ya, atau tidak punya segmen pasar lainnya. Nah, di sini karena inovasi merek, Paragon memiliki 4 segmen pasar gitu ya. Nah, yang menjangkau semua segmen usia, gaya hidup, dan gender. Yang awalnya kan segmen usianya itu hanya untuk kalangan dewasa aja gitu ya. Akan tetapi sudah mulai atau sudah memasuki remaja dan Gen Z. Kemudian gaya hidup. Nah, yang awalnya gaya hidupnya yang menjangkau segmen halal saja gitu ya, sekarang sudah merambah ke profesional dan lain sebagainya. Dan juga gender yang awalnya hanya wanita atau perempuan, sekarang sudah merambah ke pasar pria juga gitu. Nah, ini juga mencegah ketergantungan pada satu segmen pasar saja gitu. Makanya Paragon itu secara fundamentalnya atau secara strukturnya itu sudah kuat gitu ya. Berbeda dengan yang gampang viral, gampang juga redup gitu ya. Karena memang sesuatu atau segala sesuatu yang memang cepat naiknya itu biasanya turunnya juga cepat gitu. Nah, kalau Paragon ini kan step by step gitu. Udah kokoh di step awal, misalnya customer relationship-nya sudah kuat dan lain sebagainya, baru gitu ya mulai ke step selanjutnya. Nah, kemudian juga sama seperti yang disampaikan tadi oleh kelompok penyaji, juga Wardah juga menggunakan berbagai platform pemasaran gitu ya, untuk mengenalkan apa namanya,
produknya ke halayak gitu ya. Sebetulnya sama saja dengan Saika tadi gitu ya. Akan tetapi memang eh, Paragon ini skalanya lebih besar saja ketimbang Saika gitu. Nah, kemudian juga di dalam eh, apa namanya analisis porternya di sini. Nah, Paragon sendiri juga kenapa sih misalnya Paragon itu bisa bertahan sampai sekarang malah semakin besar dan malah Paragon itu sudah ekspansi gitu ke luar negeri gitu untuk brand kecantikannya gitu. Kalau yang concern terhadap halal produk gitu ya, pasti gitu pikirannya langsung ke Wardah gitu ya atau ke Paragon gitu. Wardah itu kan salah satu mereknya kan. Nah, kalau kita analisis menggunakan Porter di sini, kalau kita gunakan Porter Five Force Analysis di sini, kita lihat yang pertamanya di sini, the threat of new entrant-nya atau ancaman pendatang barunya itu sedang gitu. Karena industri kosmetik tumbuh pesat, menarik banyak pemain baru, lokal maupun luar. Kemudian e-commerce memudahkan merek baru masuk pasar tanpa distribusi fisik gitu. Sekarang kan seperti yang disampaikan tadi, produk-produk kecantikan dari Cina itu banyak gitu ya. Kemudian di Indonesia tuh hanya di rebranding gitu. Seperti kasus dokter siapa tuh yang katanya mukanya bopeng. Saya lupa namanya tuh. Apa sih namanya ya? Yang ah Dokter Richard Lee. Dokter Richard Lee kan apa namanya serum-serum apa gitu yang disuntikan ke wajah gitu kan supaya nggak ini gitu supaya bekas jerawat tuh hilang gitu. Kemudian ternyata si dokter Richard Lee itu hanya misalnya memang merebranding produknya saja gitu ya. Jadi produknya itu dibeli dari Cina tuh harganya cuma 100.000, tapi di rebranding dia menggunakan stiker saja gitu ya. Kemudian bisa dijual dengan jutaan gitu. Karena pengaruh sosok dia yang sudah kuat gitu. Nah, itu kan jadi masalah dulu kan. Jadinya akan karena memang sekarang karena ada e-commerce gitu ya, produk-produk dari luar pun gampang masuk gitu ya. Akan tetapi di sini walaupun ancaman pendatang barunya ini sangat pesat gitu ya, akan tetapi untuk bisa menggeser Paragon gitu ya sebagai apa namanya produk pilihan masyarakat gitu ya di dalam industri kecantikan tuh pesaing-pesaing itu susah atau sulit menggeser Paragon gitu ya. Karena apa? Karena Paragon ini memiliki brand loyalty yang tinggi, khususnya yang concern pada halal produk tadi gitu. Dari dulu ya kalau ingin produk halal di dalam kecantikan gitu ya, ya Wardah gitu ya. Kemudian juga rantai distribusinya kuat di sini. Jaringan beauty advisor-nya luas gitu. Karena Wardah sendiri kan menggunakan SPG, kemudian juga menggunakan influencer, terus juga membuat seminar-seminar kecantikan dan lain sebagainya yang membuat rantai distribusinya juga semakin kuat gitu ya. Dan Wardah juga kalau kita ke apotek, kemudian juga ke retail-retail seperti Indomaret, Alfamart juga sudah kalau kita lihat juga waktu itu sudah mulai didistribusikan melalui itu. Kemudian di e-commerce juga sudah mulai, bukan sudah mulai ya, bisa diakses gitu ya untuk bisa membeli produk Wardah. Kemudian juga investasi besar pada research and development atau R&D-nya. Nah, jadi Wardah tuh terus berinovasi gitu ya dari tiap periodenya gitu ya. Dengan cara apa? Seperti tadi awal mula produknya Wardah, kemudian makeover, kemudian Emina, kemudian yang terakhir adalah CAF gitu ya. Jadi terus berinovasi gitu. Dan sulit ditiru dengan cepat. Kemudian juga sertifikasi halal dan BPOM ini kan memerlukan proses dan waktu yang panjang gitu. Karena kan waktu yang Dr. Richard Lee ini juga kan bermasalahnya itu di dalam sertifikasi halal dan BPOM-nya sendiri gitu. Makanya untuk mendapatkan sertifikasi tersebut juga eh, lama gitu ya.
Kemudian juga kalau kita lihat dari bargaining power supply-nya atau kekuatan tawar pasoknya juga di sini faktor pendukungnya Paragon tuh skalanya besar gitu. Memberi daya tawar yang kuat terhadap pemasok dan dapat mengganti pemasok bahan baku dari dalam dan luar negeri. Jadi karena dia sudah besar perusahaannya, jadi memilih supplier tuh enak gitu. Kan apa namanya kosmetik juga kan perlu bahan baku kan. Bahan bakunya itu kan kadang ada di dalam negeri ataupun ada di luar negeri gitu bahan bakunya. Saya tidak terlalu tahu gitu ya komposisi pasti gitu ya. Kosmetik itu bahan bakunya apa, kan tetapi supplier tuh gampang percaya pada perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Nah, kalau perusahaannya kecil gitu ya, misalnya kita mesen ke supplier gitu, ya, tapi perusahaan kita tuh kecil gitu. Nah, supplier tuh ragu nih. Wah, ini bakal dibayar nggak ya gitu kalau saya misalnya ngirim bahan baku ke sana gitu. Terus juga nanti pembayarannya gimana gitu. Bakal dibayar atau enggak. Nah, supplier itu akan ragu kalau misalnya industri kosmetiknya itu atau industri kita tuh masih kecil gitu. Tapi kalau sudah besar gitu ya, kalau sudah besar, supplier tuh justru mau dihutangin, mau dengan termin pembayarannya mau 3 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian juga percaya gitu karena industrinya yang sudah besar gitu. Nah, kemudian resikonya juga di sini ada gitu ya karena menjunjung halal produk tadi gitu ya. Tap- Karena halal tadi kan nggak bisa ada merkurinya, nggak bisa ada alkoholnya dan lain sebagainya dan menggunakan bahan-bahan organik misalnya. Kemudian juga ini juga bisa menjadi apa namanya bumerang juga gitu ya. Kalau misalnya bahan organiknya ini yang halalnya ini sulit didapat gitu ya, kita kan sorry si Wardah ini misalnya karena segmennya ada halal produk nggak bisa gitu ya langsung switch gitu ya ke bahan baku yang non halal gitu karena yang segmentasinya kan sudah halal produk gitu. Nah, kalau misalnya halal bahan baku halalnya ini sulit didapat misalnya kemungkinan ya si produknya ini tidak bisa diproduksi juga gitu karena ketergantungan ke dalam bahan mentah yang halal ini. Kemudian kekuatan tawarnya juga di sini apa namanya eh kalau kita bargaining power buyer-nya gitu. Konsumen Indonesia ini kan sangat sensitif terhadap harga gitu, terutama kelas menengah. Kalau perempuan tuh beda 500 perak aja gitu ya, dikejar gitu ya, beda 1.000 perak aja dikejar gitu. Nah, jadi walaupun banyak pilihan brand global gitu ya, akan tetapi karena sensitif terhadap harga ini juga dan Wardah ini kan notabene-nya lebih murah gitu ketimbang brand-brand global gitu ya. Jadi daya tawarnya juga tinggi. Kemudian juga ancaman produk pengganti juga di sini sedang ya, karena memang walaupun banyak kompetitor dan lain sebagainya, brand image-nya atau customer relationship-nya juga baik gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi dari kelompok 4 terkait menganalisis pasar konsumen gitu ya. Tadi kan studi kasusnya yaitu Seika, produk kosmetik yang memang apa namanya bangkrut karena memang tidak bisa bertahan di dalam industri kecantikan. Kemudian juga sudah dijelaskan bagaimana supaya Seika itu sebetulnya bisa bertahan dengan strategi-strategi yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 4 tadi ya. Akan tetapi saya menyampaikan juga ada juga brand kosmetik yang memang sudah apa namanya sudah lama gitu ya, akan tetapi masih bisa bertahan gitu ya. Mungkin itu saja dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan dari teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, karena kita masih ada satu lagi mata kuliah ya, terkait kebijakan dan strategi bisnis, dan sekarang sudah azan zuhur ya. Jadi kita apa namanya break dulu setelah zuhur sekitar 12.30 lah ya. Setelah 12.30 dilanjutkan presentasi kelompok selanjutnya di Zoom yang sama ya.
Jadi kalian tinggal masuk ke Zoom ini lagi. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya di mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis, gitu ya. Oke, saya akhiri terlebih dahulu. Kemudian kita mulai lagi di 12.30 tepat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.